Kita mau mendengar firman-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Biarlah kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Segala roh-roh jahat yang mengganggunya patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dan melindungi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang serahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau urapi, berkati Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Hendra. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Suaranya kecil. Suaranya kecil ya? Sudah. Kita nyanyikan sebuah lagu, Ku Tetap Pegang Salib Yesus. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang aku menjelma jadi hidup baru, dan kayu yang kasar membakar jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib milik Kristus. Dan kayu yang kasar membakar jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci
sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman dunia ku tetap pegang salib Kristus, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Sorry, tadi suaranya kedengaran? Bagus, Pak. Bagus ya? Bagus. Oke. Saya lanjutkan ya. Kita nyanyikan lagu yang kedua. Masih dalam rangka Paskah, kita nyanyikan lagu Karena Salibmu. Suara Pak Joni nggak ada. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, Ibu berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu, Engkau yang berkuasa, lakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru.
segalanya. Pada salibmu ku hidup, salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu karena salibmu karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Masih bisa dengar suara saya? Shalom. Baiklah, kita siapkan Ya, hati salam, kita salam. untuk Tidak mendengar kedengaran, sabda Pak. firman Suara Tuhan. nyanyinya nggak Kita kedengaran. sambut dengan lagu Pada Satu Bukit. Suara musik besar, suara Pak Joni kecil. Tunggu, aduh. Suara Pak Joni kecil, suara Pak Joni kayak nggak kedengaran. Ya, saya ulang ya, sebentar. Kecil Pak Joni suaranya. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Tes, tes. Halo? Aduh, kenapa ini? Halo, halo?
Iya, Pak Folo. Oke. Baik. Pak Joni lagi keluar kali ya. Biasa nutup pintu itu. Oh, saya kira saya yang bermasalah. Lagi tutup pintu dia apa Yohanes? Anjingnya guguk, ada yang datang. Haleluya. Haleluya. Suaranya Pak Joni mantul. Bergema maksudnya. Boleh lanjut aja langsung Pak Pendeta Apollo Waru untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, Pak Gembala. Mari kita satu dalam doa, Bapak Ibu. Bapa yang ada di dalam sorga, pada kesempatan yang baik ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena kami telah memuji-muji dan memuliakan namamu di dalam roh dan kebenaran. Pada saat ini kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya roh hikmat Engkau curahkan bagi kami, sehingga kami sama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati makanan rohani, yaitu roti kehidupan, firman-Mu. Berikan hikmat-Mu kepada kami, dan berkati semua peralatan yang kami pakai, media yang kami pakai. Dalam keadaan hujan sekarang ini juga, kiranya Tuhan menolong kami semua. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa dalam sorga. Amin. Ya. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada sore menjelang malam kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan saya mengajak kita membuka Yohanes pasal 20. Izinkan saya bacakan kepada kita mulai dari ayat 24 sampai 25 saja. Demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita, dan kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan dalam hidup kita firman kebenaran ini. Saya baca 2 ayat saja, tapi nanti kita akan bahas beberapa ayat berikutnya. Memang kemarin saya kasih tema kepada kita, kepada penggembala, melalui penggembala di family ministry ini. Ketidakhadiran di dalam persekutuan tidak berjumpa dengan Tuhan. Tapi hari ini saya mau berkata kepada kita, pentingnya kehadiran kita dalam kegiatan persekutuan atau ibadah, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Nah, kalau begitu apa keuntungannya berkumpul bersama dalam persekutuan? Apa saja yang kita dapat, apa saja yang kita harapkan? Karena kebanyakan orang, Bapak Ibu, kalau tidak mendapatkan keuntungan di situ, maka seakan-akan menjadi sia-sia. Dan untuk apa aktif, untuk apa hadir terus-menerus? Bukankah itu membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, juga bahkan membuang-buang dana? Loh, bagaimana Pak Apolos bilang membuang dana? Ya minimal kita membeli paket, beli kuota, kemudian kita menyalakan listrik, dan itu semuanya pengeluaran, Bapak Ibu. Tapi malam ini kita
atau sore menjelang malam ini kita melihat bahwa sesungguhnya kita punya keuntungan kita bersekutu bersama-sama. Tetapi juga kita ada kerugian ketika kita tidak hadir, apalagi tidak mau sama sekali. Mari kita lihat satu persatu. Keuntungan yang pertama di sini adalah melihat kedatangan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 20 ayat 19 di sini dikatakan, kemudian menjelang senja pada hari itu, pada hari pertama pekan itu, dan ketika pintu-pintu tempat para murid berada untuk berkumpul bersama setelah terkunci, ya, setelah dikunci karena takut terhadap orang-orang Yahudi, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka, serta berkata, damai sejahtera bagimu. Jadi minimal kita di dalam persekutuan, kalau dibilang, Pak Pendeta Apolos, ini kan pada zaman Yesus, waktu Yesus bangkit, kan sekarang tidak lagi terulang hal ini. Saya mau mengatakan, tetap terulang melalui kehidupan apa? Kesaksian, melalui cerita kita bersama, melalui kita merenungkan firman Tuhan bersama. Ada seorang pendeta pastor THD di TikTok dan juga di YouTube dan di beberapa. Dia adalah pendeta ini adalah sesat. Dan terus menerus dia menghujat orang-orang Kristen, gereja Tuhan. Pendeta THD ini dia salah paham terhadap ayat 20 pasal 20 ayat 19 ini. Di mana beberapa waktu lalu, seminggu lalu, saya mendengarkan videonya di TikTok. VT-nya di TikTok. Mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit pada hari Minggu. Yesus itu tidak bangkit pada hari Minggu, jadi tidak ada kebangkitan Yesus itu pada hari Minggu. Kenapa? Dia bangkit itu pada hari Sabtu. Dia menerjemahkan dan dia menafsirkan, dia dasarkan pemahamannya berdasarkan Yohanes 20 ayat 19. Kan ini kan perkumpulan murid-murid pada malam di mana Yesus sudah dikuburkan. Tapi kita tinggalkan dia. Masih banyak sekali para penyesat sekarang, Bapak Ibu. Ada Kristen progresif, ya. Saya sudah jawab itu si Brian, ya. Mengaku diri Pastor Brian Suarta itu. Saya sudah jawab. Dan yang menonton, ya, yang menonton video jawaban itu 32.500 kali ditonton. Di like hampir 600 orang yang like. Dan di komen 60 komentar. Hanya 4 orang yang mendukung Pastor Brian itu, yang lebihnya adalah menyatakan imannya di dalam Alkitab. Kenapa? Pastor Brian itu yang telah metato dilirnya dengan ular, ya. Dia tato dirinya dari paha sampai ke dada. Itu ular kobra. Tapi dia mengaku pendeta. Mengatakan bahwa di luar Yesus, di luar Kristen ada keselamatan. Jadi Bapak Ibu, kita juga nggak boleh ketinggalan dengan info-info yang ada di media. Karena Yesus memang benar-benar datang dan mereka rasakan, murid-murid melihat kedatangannya itu. Jadi kita harus juga merasakan dan melihat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita sekarang ini. Keuntungan yang kedua, melihat tanda dan mujizat. Apa tanda dan mujizatnya? Yohanes 20 ayat 20. Dan sambil mengatakan hal itu, dia menunjukkan kedua tangan dan lambungnya kepada mereka. Lalu ketika melihat Tuhan, para murid itu
bersukacita. Bersukacita. Kenapa? Karena mereka melihat Tuhan yang sudah ditombak, yang sudah dipaku, yang sudah dimahkotai. Inilah kemuliaan yang luar biasa dalam iman Kristen. Iman Kristen ini adalah iman yang kuat, yang kokoh. Tadi jam 2, Bapak Ibu, kami melayani seorang Muslim, dan dia hampir mau dibaptis, hampir mau dibaptis. Dia lagi minta tadi kepada kami kesempatan, berikan kesempatan kepada saya untuk mempelajari terlebih dahulu dan mendalami. Itu luar biasa, namanya Om Willy. Tadi di dalam, di TikTok, di live hambanya Pendi Aceh, Paul Jang, kemudian di situ ada servis Ota, ada saya, dan teman yang lain. Ini sudah banyak orang yang bertobat lewat media sekarang. Jadi kita jangan cuma tahu ada Tuhan yang sudah dipaku, yang sudah bangkit, tetapi mujizatnya tidak ada dalam hidup kita. Markus 16 ayat 17 katakan, dan bagi mereka yang percaya tanda-tanda ini akan menyertai. Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru kepada mereka. Kita bisa memberitakan Injil kemana saja. Kemarin Bapak Ibu, saya dengan istri memberitakan Injil di stasiun Senen. Ada seorang nona, kenapa saya katakan nona, walaupun umurnya sudah mau 60 tahun, karena dia berbicara kepada kami, Bapak Ibu, saya ini sebatang kara. Papa saya, mama saya Buddha. Dan meninggalnya papa saya sama mama saya sekaligus karena ditabrak. Jadi saya sebatang kara. Saya ingin mendengarkan, saya ingin mau percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh sampai hampir mau menangis, ibu ini. Kenapa? Karena dia mendengarkan lagu pujian. Mendengarkan lagu pujian di TikTok. Lagu pujian itu adalah mengatakan, aku mau ikut Yesus, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ketika si nona ini yang udah mau 60 tahun ini, tepatnya 56 tahun umurnya, itu tergoncang dirinya, tergoncang hatinya. Dia tulis di live, di DM kepada jemaat kami, aku mau dibimbing tentang iman Kristen. Dan itu sudah 4 bulan yang lalu. Terus tidak ada tanggapan, dia ulangi lagi. Hampir setiap minggu sampai 6 kali dia ulang. Dan baru ada jawaban yang ke-6, sampai dia kesal. Kalau permohonannya yang ke-6 ini, dia ngomong kepada saya dengan istri, tidak ada jawaban juga, Pak. Saya sudah memutuskan untuk tidak lagi berbicara. Saya sudah memutuskan tidak lagi mau, meminta untuk menjadi orang Kristen. Lalu yang ke-6, jemaat saya, majelis saya menanggapi dan mengatakan, karena majelis ini takut dia sebetulnya, takut dia menanggapi. Jangan-jangan ini jebakan karena dia belum tahu. Dan juga karena seorang wanita, sementara majelisku ini adalah seorang pria, dia nggak mau. Jangan-jangan saya salah nanti. Lalu kemudian dia kirim nomornya dan dikirim ke istri, kemudian komunikasi, lalu kami buat janji, dan memang kami ketemu kemarin.
jam 11 siang sampai jam 12. Dalam sekejap kita ceritakan siapa Yesus. Terus kemudian saya katakan kepadanya, Bu JJ, itu namanya JJ. Saya bilang, Ci, kalau benar-benar percaya kepada Yesus, maka Ci harus dibaptis. Lalu dia bertanya, apa itu baptisan? Kita jelaskan di baptis itu adalah suatu penyerahan diri, pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana caranya? Jadi kita jadi pusing. Gimana caranya ya? Akhirnya saya buka di YouTube. Lalu ada cara baptisan di YouTube, masuk di kolam. Saya perlihatkan sama dia. Ini seperti ini. Oh, ini yang dimaksudkan baptisan. Iya, seperti ini. Kalau ibu mau benar-benar percaya kepada Yesus, maka kami bimbing, kami ajar, dan kalau sudah siap nanti baru kita baptis. Buat surat pernyataan. Baik, saya akan ngambil keputusan. Saya minta kepada bos saya, karena dia adalah seorang yang bekerja di rumah tangga. Saya minta kalau bisa, boleh saya libur setiap hari Minggu, atau saya izin dari jam sekian sampai jam sekian, karena kami ibadah jam 10 sampai jam 12. Dia bilang tentu dia minta izin jam 9 sampai jam 1. Kalau boleh dia akan datang ke gereja. Nah, ada mujizat di situ, saudara. Bapak Ibu. Ada tanda-tanda keajaiban. Ada kekuatan. Tanda-tanda ini menyertai mereka yang mengusir setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain dan bahasa-bahasa baru. Apa hubungannya dengan pemberitaan Injil ini mengusir setan dalam namaku? Tahu, sebelum kami berjumpa dengan si Nona ini, 1 minggu sudah janji sebelumnya, itu kami diserang, ya, diserang gangguan kesehatan sakit yang sangat luar biasa. Sampai istri harus ke dokter, saya juga harus ke dokter. Tapi 1 hari sebelum kita berjumpa, Tuhan menolong dan memberikan kepada kita kekuatan kesehatan. Kita usir semua roh-roh jahat itu. Kenapa? Karena dia ternyata menyembah kepada berhala-berhala. Kita usir semua roh-roh jahat, roh setan yang dipercayai selama ini. Dan dia katakan bahwa sudah 3 tahun tidak ke wihara. Nah, itu kita terus memberitakan Injil. Yohanes 20 ayat 21. Kemudian Yesus berkata lagi kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Dia berikan kepada kita damai sejahtera. Dalam terjemahan yang lain, Indonesia literal, seraya berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Yahweh. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jadi damai sejahtera itu Bapak Ibu datangnya dari sorga. Dan itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Damai sejahtera ini sangat penting. Sangat penting dalam hidup kita. Lebih penting daripada emas perak. Damai sejahtera lebih penting daripada harta kekayaan. Damai sejahtera lebih penting daripada rumah mewah. Kenapa saya katakan demikian? Apakah kita tidak butuh materi? Ya, kita butuh materi. Saya butuh materi. Tetapi firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Sebelum tadi kita memulai ini, kami bincang-bincang dengan Pak Gembala tentang kesehatan. Saya perlihatkan begitu banyak obat. Itu hampir-hampir tidak memberikan damai sejahtera kepada saya. Tapi di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, damai sejahtera itu membawa kecukupan. Damai sejahtera itu membawa kelimpahan. Menurunkan berkat dalam kehidupan kita. Teman-teman, saya ulangi lagi apa yang sudah saya pernah sampaikan kepada kita. Saya ini tidak ada pekerjaan. Tidak ada usaha. Hanya murni melayani Tuhan.
Juga di gereja tidak diberikan tunjangan. Karena bagaimana diberikan tunjangan oleh gereja? Jemaat saya hanya 15 orang. Dan 15 orang itu termasuk kami sekeluarga. Lalu ada beberapa yang kerja. Kami harus membiayai kontrak rumah dan juga kontrak tempat ibadah. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, persembahan jemaat dan beberapa persembahan persepuluhan pemuda dan anak-anak saya itu mencukupi untuk dana membiayai untuk tempat ibadah. Untuk kita sewa atau membiayai sewa setiap minggunya. Itu cukup. Lalu ditambah lagi persembahan jemaat, cukup untuk dana operasional. Ya paling persembahan jemaat, kita kalau hitung itu setiap bulan untuk sewa ruang ibadah itu rata-rata 1.200.000 sampai 1.500.000. Tergantung berapa minggu, karena setiap minggu pemilik gedung meringankan beban kepada kita sekali ibadah Rp300.000. Dan itu cukup. Lalu anak saya yang pertama ini di tahun ini dia mendapatkan suatu kenaikan gaji. Dia cerita, "Pak, Mak, sekarang Lydia sudah ditambah gaji. Kita akan mau bayar kontrak rumah tempat kami tinggal ini pada bulan Mei. Pada bulan ini berarti tinggal sebulan." Anak saya bilang, "Gak usah khawatir, Pak, gak usah khawatir, Ma. Kita pasti cukup." Wah, ini luar biasa. Jadi lewat anak-anak saya, Tuhan mencukupkan, walaupun tidak berlimpah, walaupun tidak mewah, tapi cukup. Tuhan cukupkan. Sekalipun nanti untuk bulan Mei ini belum cukup, masih kurang lebih 30% lagi cari dana. Tetapi kita hilang dari kekhawatiran dan ketakutan. Tetap ada damai sejahtera. Karena kita yakin bahwa Tuhan memenuhi semuanya itu. Kita tidak menjadi meminta-minta. Kita tidak menjadi peminta-minta. Kita nggak menyebarkan proposal-proposal. Kita juga tidak memaksakan jemaat harus memberi persepuluhan. Tapi justru mereka memberikan persepuluhan. Ya walaupun persepuluhannya ya cukup lumayan, puji Tuhan. Ada yang 300, ada yang 500. 4 orang sama anak saya memberi persepuluhan ya. Itu menutupi tadi biaya untuk persekutuan untuk ibadah tadi. Itu luar biasa. Kita damai sejahtera itu membawa sukacita. Pada waktu kemarin saya diundang oleh teman sahabat Pak Pendeta khotbah di gereja saya. Hari Minggu yang lalu. Oke, saya ngambil waktu dan saya khotbah. Yang luar biasanya Bapak Ibu, saya sama anak saya naik motor, sudah keluar dari gereja, sudah keluarkan motor dari parkir. Tiba-tiba ada seorang ibu yang kami tidak kenal mengejar dari belakang. Anak saya pikir, anak saya nomor 2 itu cewek. Dia buka tasnya, oh mungkin ada barang yang ketinggalan. Ternyata tidak. Ibu ini, dia tarik baju saya dan dikemasukan tangannya. Dia bilang, sedikit ya Pak Pendeta, berkat Tuhan. Oh saya bilang, puji Tuhan, haleluya. Jadi ada cara Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan. Jangan khawatir kita. Saya ini tidak punya tabungan, tidak punya isi rekening. Tapi tidak pernah khawatir selama 32 tahun
melayani Tuhan. Selama itu juga Tuhan jamin. Selama 32 tahun setiap saat kita menghadapi mara bahaya. 7 kali dipanggil oleh polisi. Pernah dipukuli, ditendang. Pernah dianiaya. Bahkan gereja yang kami dirikan di daerah tersebut diintimidasi, dilempari batu. Anak-anak sampai pernah kami mengungsi. Kami pernah mengungsi di di rumah retret katedral. Kami mengungsi selama 3 hari 3 malam di sana. Kami bersembunyi di dalam katedral. Tapi ada rumah retretnya itu. Satu ruangan kita. Ada seorang anak muda setiap pagi dan sore dia datang membawa makanan kepada kami. Hanya pelayanan. Kalau kami tidak mengungsi pada saat itu, mau dibakar, saudara-saudara. Jadi, tidak main-main melayani Tuhan. Tidak main-main. Kalau ada orang hamba Tuhan bilang bahwa melayani Tuhan semuanya beres, bertemu dengan saya. Kalau ada juga hamba Tuhan mengatakan, itu gombal itu pendeta Apollo, di mana Tuhan bisa menjamin dia? Saya bertemu dengan saya. Bertemu dengan saya. Kami pernah mengalami satu hari sudah tidak ada beras, sudah tidak ada air. Tapi sedang khotbah, datang makanan yang dimana kami tidak tahu. Bahkan orang ini tidak tahu bahwa saya tidak punya makanan. Dia bawa rantang dari atas sampai ke bawah, kita hitung. Dari atas sayur. Yang rantang kedua, udang goreng. Rantang ketiga, itu rendang. Rantang keempat itu adalah ayam. Rantang kelima itu nasi. Dan kami 10 orang makan tidak habis. Wah, ini luar biasa Tuhan itu. Damai sejahtera itu kita pelihara. Kita lanjut. Menerima kuasa. Kalau kita hadir di dalam persekutuan bersama-sama, ada kuasa, ada urapan. Dan setelah mengatakan hal itu, dia mengembuskan nafas dan berkata kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Seseorang yang kamu ampunkan dosa-dosanya, kepada mereka diampunkan segala dosa-dosanya. Bapak Ibu, saya bersaksi di sini. Tahun yang lalu, kuasa itu, ada seorang di depan saya sekarang ini. Tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, saya agak lupa. Di mana pada saat itu kami tidak punya beras. Pergi ke pasar pada saat itu berdua dengan istri, hanya beli singkong. Beli singkong pada saat itu, saudara, Bapak Ibu. Tiba-tiba ada telepon Bapak itu, ada sekarang di depan saya. Dia telepon, Pak Apollos, tolong kirim nomor Bapak kepada saya. Hah? Saya bilang apa ini? Oh Tuhan, kenapa, dari mana Bapak ini tahu bahwa kami tidak punya beras? Dan Bapak itu adalah Bapak JS. Wah. Sehingga pada saat itu langsung kami beli beras 1 karung, saudara-saudara. Saya bersaksi apa yang saya alami. Ada kuasa kalau kita berserah kepada Tuhan. Dia bilang begini, namun kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus datang ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku, baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jangan berhenti untuk memberitakan Injil kemanapun. Jangan berdiam diri. Jangan biarkan saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sana, mati mereka di dalam dosa mereka. Kita harus memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Jangan seperti Thomas. Yakin dan percaya
Tuhan memenuhi segala keperluan kita. Bahkan ini mohon maaf, ini banyak sekali saya bersaksi. Beberapa 6 bulan yang lalu, saya nggak mampu beli obat. Karena harus ada obat yang dibeli. Kenapa ada tiba-tiba seorang dari Surabaya yang tidak tahu, nggak pernah kami berjumpa, nggak pernah kami ketemu, persis harga obat 1 juta itu, segitu juga dia transfer. Ini luar biasa kalau kita melayani Tuhan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, dengan pergilah, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu apa yang telah kuajarkan kepadamu. Nah, ini orang-orang Kristen Oneness menolak ayat ini. Kristen Oneness itu adalah Kristen sesat juga. Kenapa? Karena mereka menolak beberapa ayat di dalam Alkitab. Mereka telah merendahkan Bapa yang di sorga. Bahkan ada tokohnya itu namanya Malikil. Dia merendahkan Bapa kita yang di sorga. Dia mengatakan bahwa Bapa itu disalib. Roh itu juga disalib. Karena Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, dan Yesus adalah Roh. Mereka telah menolak ajaran Tritunggal. Bapak Ibu, mungkin kalau kita diskusikan nanti ini mendalam. Menerima tugas panggilan. Kalau kita hidup di dalam persekutuan, jangan cuma hidup di sini bersekutu, tapi kita tidak pernah melaksanakan tugas panggilan kita. Rugi kita. Akibat ketidakhadiran dalam persekutuan yang kita alami adalah, yang pertama, tidak percaya. Tidak percaya bahwa ada Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Kita tidak mendengarkan kesaksian-kesaksian. Itu sebabnya saya banyak bersaksi tadi kepada Bapak Ibu. Aku menyaksikan bagaimana Tuhan berkuasa itu. Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati itu. Dia terus ada sampai sekarang memelihara dan melihat kita dari sorga. Dia mengutus Roh Kudus untuk memimpin kita, mengajar kita, dan melihat segala apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, kita tidak boleh tidak percaya. Harus percaya. Jangan seperti Thomas, melihat tanda dulu baru percaya. Ada mujizat dulu baru percaya. Orang yang hebat imannya adalah orang yang beriman sekalipun tidak ada tanda, sekalipun tidak ada mujizat, dia percaya. Maka Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Jadi kita ini orang-orang berbahagia. Karena kita tidak pernah melihat waktu Yesus bangkit. Waktu Yesus disalib, kita nggak ada di sana. Sudah 2024 tahun yang lalu. Tapi kita percaya. Kita adalah orang yang bahagia. Jadi Bapak Ibu, sore ini saya mengatakan bahwa akibat ketidakhadiran kita di dalam Tuhan, tidak percaya. Tidak melihat Tuhan, tidak menerima mujizat, tidak menerima kuasa Roh Kudus, dan yang kelima, tidak bisa diutus menerima amanat agung. Hanya orang-orang yang hadir, yang bersekutu bersama-sama, belajar bersama, aktif di dalam bersekutu bersama-sama, orang-orang itu, pribadi-pribadi tersebut, layak dan pantas untuk diutus menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu atas kebenaran firman-Mu. Hamba sangat terbatas, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus menolong memampukan kami untuk mengerti dan memahami serta melaksanakan kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Bapa, apabila ada hal-hal yang kurang pas di dalam hamba menyampaikannya kepada kami, kiranya Roh hikmat terus membekali kami, memampukan kami, dan memperbaiki hal-hal yang tidak
sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu persekutuan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kami berdoa kepada Bapa dalam sorga. Amin. Sekembalikan kepada hambanya. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Apollo Waru yang sudah memberkati kita semua. Amin. Ya. Amin, amin. Hari ini temanya luar biasa ya. Terkadang kita ini, maaf kata ya, nggak ada sih di family ministry, nggak ada orang yang seperti itu ya. Terkadang kita ibadah ini yang kita adakan setiap hari Senin sampai Jumat, terkadang maaf kata ya, kita nggak serius untuk beribadah. Kita nggak sungguh-sungguh ya, maaf kata setengah hati lah gitu. Tapi saya mau katakan hari ini tema yang luar biasa ya, ketidakhadiran dalam persekutuan tidak berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak serius dengan adanya yang kita mau hadir di dalam ibadah, setiap dimanapun ya, kalau kita tidak serius, kita ini nggak akan bisa dilawat Tuhan. Ya. Karena lawatan Tuhan itu penting buat setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Saya melihat di satu sisi begini. Dulu saya waktu ibadah di gereja, saya nggak serius. Saya main-main ya dulu ceritanya. Saya duduknya maunya di belakang. Ceritanya paling belakang itu kan paling enak, ada tembok ya. Jadi saya bisa nyender kepala. Ya. Tapi di satu sisi saya ketika saya melihat orang-orang yang dilawat Tuhan, bisa nangis, bisa rasanya ada berbahasa roh ya, terus juga ada yang tangan gemetar begitu ya, ada yang sudah rubuh ya, sudah jatuh. Tapi saya nggak mengalami hal seperti itu. Nah, itu satu bukti kita ini nggak dilawan oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu kalau kita sungguh-sungguh beribadah seperti hari ini, Pendeta Apollo yang sudah sampaikan isi hati Tuhan, ada nggak rasa satu getaran yang kita rasakan ketika hambanya itu menyampaikan isi hati Tuhan? Amin. Ya, terkadang kita melihat dari poin-poin yang tadi ya, saya sudah semua saya foto, saya nanti akan pelajari juga ya. Memang ini satu hal yang penting, karena saya pegang di Keluaran 19 ayat 5 ya. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku sendiri, engkau akan menjadi harta kesayangan dari segala bangsa loh. Karena akulah yang punya di bumi dan di surga. Amin. Ya. Kita harus ingat, pentingnya kita dengar firman Tuhan itu, harus kita buka hati kita lebar-lebar untuk menerima siraman rohani. Sehingga kita yang mungkin sudah letih lesu ya, kena 5L itu yang saya ingat tuh ya, lalu letih, lesu, letoy, lemot, loyo, tinggal ambruk aja, gabruk gitu ya. Tapi kan Tuhan mau bilang apa? Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan buat setiap kita semua yang mau datang kepada Tuhan. Amin. Ya. Kita kadang-kadang greget ya kalau sama teman-teman ya yang dekat dengan saya ya. Kenapa sih kita nggak mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Apa sih yang tujuan hidup kita ini apa sih? Apa kita cuma hanya minta berkah dari Tuhan? Tadi kita udah dengar kesaksian Pendeta Apollo ya. Apa yang dia perlukan itu Tuhan sediakan. Bahkan maaf kata ya, nggak pernah kekurangan ya Pendeta Apollo ya. Sampai hari ini. Ya, saya melihat, wah luar biasa ya. Sekalipun maaf kata ya, Pendeta Apollo lagi menjalani pengobatan ya. Tapi percaya Tuhan Yesus itu bisa sembuhkan. Amin. Ya, karena apa? Tadi saya dengar satu masukan ya. Kalau kita sedang sakit, ini ada satu tadi saya dengar dari pendeta siapa itu.
Oh, prenatal purba. Itu dia bilang gini, ketika dia kena COVID tuh, dia bilang gini, rasanya dia mau mati, udah nggak kuat. Tapi Tuhan ingetin dia gini, kan aku sudah beri kau Roh Kudus. Kau doa dong sama Roh Kudus yang ada di dalam tubuhmu. Minta dengan dia. Jadi dia ngomong gini, dan doanya cuma gini. Roh Kudus yang ada di dalam tubuhku. Aku sedang sakit COVID. Aku mau sembuh. Roh Kudus tolong aku. Dari yang tadinya dia nggak berdaya, Pak. Begitu dia ngomong begitu, Roh Kudus itu perangi COVID-nya. Dan seketika itu dia badannya segar. Nafsu makannya langsung datang. Dan dia bisa makan. Tadinya dia udah mual, udah nggak bisa makan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, terus dia kesaksian lagi satu. Tiba-tiba dia kena demam tinggi. Wah, kalau orang udah kena demam tinggi kan pasti udah menggigil ya, udah bingung ya. Dia ingat waktu Tuhan Yesus katakan, Roh Kudus yang kutinggalkan di dalam tubuhmu, kau harus panggil dia dan kau harus minta tolong dengannya. Wah, dia ingat. Dia bilang gini, Roh Kudus yang ada di dalam tubuhku, aku sedang demam. Sembuhkan aku, pulihkan aku. Seketika itu loh. Katanya nggak sampai beberapa jam dia sembuh demamnya. Wah, ini saya dapat pewahyuan yang baru ya dari Tuhan. Makanya kita suka dengar cuplikan khotbah itu, kita harus dengar, kita harus simak baik-baik. Itu satu pelajaran juga untuk kita bisa mendapat pertolongan yang benar-benar datangnya dari Tuhan. Amin. Ya, makanya hari ini Pendeta Apollo juga sama saya juga harus bilang gini. Roh Kudus yang ada di dalam tubuhku, sakit jantungku sembuh. Tuhan Yesus pulihkan. Roh Kudus sembuhkan aku. Amin. Ya, tapi tentunya dengan halus larangan tuh dokter juga ya. Minum obat, juga makannya harus dikurangi, juga berat badan kita harus diturunin ya. Jadi jangan serampangan juga ya, jangan kayak Amsal 23 tuh ayat 23. Ya. Ketika kita Amsal 23 kalau nggak salah, 1, 2, 3. Ketika kita diundang oleh para pembesar, kita dihidangkan makanan yang macam-macam ya. Kita pikir, wah ini cupiok, wah ini bebek pangking, wah ini kambing guling. Sikat. Berarti kita naruh pisau di atas leher kita. Kita siap untuk mati. Jadi jangan main-main dengan hidup ini. Ya, Tuhan kasih tubuh ini, dan kita harus pelihara dengan baik. Sehingga apa? Sehingga kita bisa dikasih usia yang lanjut oleh Tuhan. Kesehatan yang prima. Amin. Ya, terima kasih, luar biasa ini Pendeta Apollo. Saya dapat pewahyuan dari apa yang Bapak sampaikan. Dan saya akan terus mau belajar. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita simak baik-baik. Kita masukin di dalam hati nurani kita, pola pikir kita, sehingga kita bisa mengikuti teladan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan memakai terus Pendeta Apollo baru menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengembalaannya juga istri, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari, silakan Pak Joni Iskandar, satu buah pujian sebelum Opung Brahmana Spirit untuk doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Komingguan dan tentunya Pastor Apollo yang sudah memberkati kita hari ini. Saya mohon maaf tadi tiba-tiba hujan besar sehingga saya harus buka pintu, itu istri saya pulang dari luar. Kita akan sambut dengan satu pujian sebagai penutup firman. Mudah-mudahan kali ini lebih baik. Tadi memang ada kesalahan. Suara saya bisa jelas ya, terdengar ya? Bagus Pak Doni. Mantap. Siap. Lagu ini mengingatkan saya pada waktu saya masih masih sekolah di sekolah Kristen Ketapang
yang dipopulerkan oleh Pendeta Stephen Tong, ya, waktu itu sering mengadakan KKR di Gereja Kristus Ketapang. Lagunya pendek tapi cukup mengesankan buat kita semua. Mari kita resapi lagu ini. Bagaimana Yesus telah mati di salib untuk kita semua. Salibnya selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Ya, silakan Opung Brahmana. Baik, Pak Joni, terima kasih. Mari kita saksi. Bapa kami sorga, Bapa yang kami kenal, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Pada kesempatan sore dan malam hari ini, Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan puji dan syukur kami. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, sepanjang pagi hari, siang, sore, hingga malam hari ini. Tuhan, kami sudah menerima segala kebaikan-Mu. Sebab itu Tuhan, hati kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan bukan dengan kuat dan gagah kami, bukan dengan kepintaran kami, bukan dengan pengetahuan pengertian kami. Kalau hingga saat ini kami ada sebagaimana ada, Tuhan, ini semua karena kasih dan anugerah oleh Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kami sangat mengucap syukur padamu Yesus Tuhan, Allah kami yang perkasa, Allah yang kudus. Hingga pada saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami lakukan pada sore ini dalam syukur ibadah kami, di mana hamba Pak Joni sudah menaikkan pujian syukur. Biarlah Tuhan nyanyian pujian yang kami naikkan ini boleh menjadi satu persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Engkau kami berkati dengan nyanyian pujian kami Tuhan, dan kami mengucap syukur juga Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore dan malam ini Pak Apollo. Tuhan, biarlah Tuhan firman Tuhan yang telah kami dengar terima, terangi lebih jauh dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami memahami, mengerti firman-Mu dengan benar dan betul. Dan biarlah firman-Mu Tuhan matraikan dalam tanah hati kami, siram dengan Roh Kudus-Mu agar itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan itu terngiang-ngiang dalam kuping pendengaran rohani kami, sehingga setiap hari kami, setiap saat kami senantiasa dapat Tuhan mengerti bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Pak Apollo yang sudah Engkau pakai dan menyampaikan firman Tuhan.
memberkati dia, kesehatannya, istri, anak-anaknya, semuanya Kau perlihatkan memberkati, pelayannya Kau berkati. Apa yang menjadi pergumulannya juga tolong Tuhan, nyatakan belas kasih-Mu baginya. Bapa, pada malam hari ini juga kami ucap syukur buat hamba Pak Komingguan, Kau sudah memberikan kesehatan baginya, dan Kau tolong dia senantiasa. Dan kalau juga besok Tuhan izinkan dia besok ke Denpasar, suami istri dan keluarga mereka. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu dan keluarga dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun sertai mereka dalam perjalanan mereka besok sore mereka ke Denpasar, Bali. Bidarakan selama dia di Bali, Tuhan tuntun bimbing mereka dan kemanapun mereka berada tetap sertai dan berikan memberkati, berikan kekuatan kesehatan, dan bahkan kalau Tuhan ada kesempatan waktu dia dapat menyampaikan firman Tuhan melayani orang-orang di sekitar di mana dia boleh berada, Tuhan. Mari urapi hamba-Mu. Mari Kau pakai dia menjadi alat anugerah Tuhan, menjadi berkat dan saluran berkat Tuhan. Keluarga, anak-anaknya semuanya, anak cucu mantunya tetap peliharakan memberkati dia. Begitu juga hamba-Mu Pak Endra. Tuhan, kami minta tetap terus pemberian perlindungan kesehatan yang sempurna, yang prima Tuhan. Keteguhan hati hamba-Mu, kekuatan iman Kau berikan baginya. Walaupun step demi step kesehatannya bertahap, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau menolong dia, memberkati dia, memberikan kekuatan baru, semangat baru, gairah untuk dia senantiasa datang bersekutu dalam persekutuan ibadah, baik di FM ini, baik juga ibadah-ibadah hari Minggu. Tuhan, biarlah Engkau tolong hamba-Mu, keluarga, anak-anak, semua tetap dia akan memberkati dia, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, buat semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Mungkin kami tidak dapat sebut satu persatu, tapi Tuhan semua yang sudah hadir, mari Tuhan kami minta pemberian perlindungan-Mu terus memberkati kami apapun pergumulan kami satu persatu. Tuhan, biar senantiasa Tuhan sertai dan lindungi kami, berkati kami, sehingga Tuhan apa yang pun kami jalani, kami tetap percaya bahwa Tuhan menolong kami. Dan biar hati kami senantiasa bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar pada kami. Sehingga kalau kami ada, ini kena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh anak-anak-Mu, hamba-Mu Tuhan yang tidak sempat hadir dan bahkan dimanapun berada, keluarga, saudara-saudara kami semuanya, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, baik yang di Zoom ini, baik keluarga yang berhubungan darah dengan kami. Tuhan dimanapun berada mereka, keberadaan mereka, bahkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun berada, di pelosok tanah air, di Sabang sampai Maroke sana. Tuhan, kalau laut damai, ada yang lemah dikuatkan, kalau ada yang susah dihiburkan, kalau ada yang sakit disembuhkan, kalau ada permasalahan Kau berikan jalan keluar Bapa. Tolong semuanya Tuhan. Dan juga pelayanan Tuhan di Indonesia ini. Tolong Tuhan, baik Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan, baik anak-anak Tuhan, baik kami tidak melihat satu golongan dan juga Tuhan, tetapi biarlah kalau ada aliran-aliran karismatik, Pentakosta, Protestan, Katolik, Tuhan, kami bersama-sama sehati untuk memuliakan Tuhan, dan biarlah Tuhan tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi kami, Engkau juga sertai kami, urapi, berkati kami, sehingga pelayanan Tuhan dan bahkan Tuhan pemberitaan Injil ini sampai ke seluruh dunia ini Bapa. Terima kasih Bapak surga, memberkati juga bangsa negara kami Indonesia, Presiden kami Jokowi dan semua jajarannya, dan juga para menteri dan juga Tuhan pembantu Presiden, bahkan seluruh jajaran pemerintahan pusat daerah, dimanapun berada, Tuhan tetap akan memberkati mereka, keselamatan mereka juga, Tuhan tugas-tugas mereka, agar mereka laksanakan tugas mereka dengan penuh takut akan Tuhan sehingga bekerja dengan baik Bapak. Begitu juga Tuhan keadaan kondisi kami percaya Tuhan damai Indonesia Engkau memberikan pertolongan pemberian pemerintahan baik melalui TNI Polri yang menjaga kota kami Tuhan. Engkau juga berkati TNI Polri baik dia menjaga di perbatasan dimanapun berada, Engkau berkati mereka, tolong mereka, keluarga mereka yang mereka tinggalkan dalam tugas pekerjaan mereka, tidak akan berkati mereka. Bahkan kami berdoa juga buat para medis, Tuhan, dokter, perawat yang merawat, baik di rumah sakit dimanapun pada saat ini. Tuhan, tolong mereka semuanya agar mereka juga melaksanakan tugas mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan juga mereka melayani dengan sepenuh hati mereka, sehingga orang-orang yang dirawat di rumah sakit manapun, mereka Tuhan mendapatkan pertolongan melalui para medis. Mereka cepat kembali mendapatkan kesembuhan Tuhan.
Begitu juga kami minta berdoa dengan kondisi ekonomi di bangsa kami ini. Kami juga berdoa buat kebutuhan pokok bangsa kami Indonesia, khusus anak-anak Tuhan, agar semua dapat terjangkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga harga-harga obat Tuhan, agar semua dapat terjangkau oleh semua bangsa negara, bahkan bangsa Indonesia ini, Bapak. Terima kasih Bapak surga buat Tuhan. Mari Tuhan Kau tolong kami, tolong bangsa kami ini Tuhan. Nyatakanlah belas kasihan-Mu bangsa kami. Kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan buat pemerintahan atau pimpinan kepala negara presiden kami yang akan datang pengganti Bapak Jokowi dan Wakil Presiden. Tuhan agar mereka juga bekerja lebih, mungkin mereka bisa lakukan lebih baik lagi apa yang sudah ada. Mungkin Tuhan di sana sini mungkin ada kekurangan, tapi Engkau melalui presiden kami yang akan datang disempurnakan lebih baik Bapak. Janganlah pemimpin kami ini mementingkan kepentingan pribadi golongan, tetapi biarlah pemimpin bangsa kami ini mementingkan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah mereka bertanggung jawab atas tugas yang diberikan diemban di atas pundak mereka. Mereka lakukan dengan baik Bapak. Kami juga berdoa buat semua negara-negara di luar Indonesia ini, dengan kondisi-kondisi mereka semua. Tuhan, biarlah damai di dunia Tuhan. Kalau ada pun permasalahan Tuhan, biarlah Kau sendiri menolong mereka, berikan pemahaman pengertian mereka sehingga tidak membawa dampak Tuhan dengan mungkin ada kepentingan pribadi golongan apa dan lain sebagainya. Biarlah tidak membawa dampak kepada tetangga negara atau bagian yang lain Bapak. Sebab itu Tuhan kami berdoa buat semuanya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan bersatu kami untuk keselamatan dunia ini, keselamatan bangsa di dunia ini, sehingga Tuhan pemberitaan Injil itu bebas disampaikan sampai ke ujung bumi Bapak. Terima kasih Bapak surga baca Tuhan, kami menyerahkan seluruh keluarga kami, anak cucu mantu kami semua ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Engkau percayakan kami, kalau Tuhan sudah percayakan kami dari pagi, siang, sore hingga malam ini, terus kami malam ini kami minta pemberian perlindungan, penyertaan Tuhan. Dan juga kalau kami istirahat tidur pada malam hari ini, kami minta perlindungan dengan sempurna, memberkati istirahat kami. Besok pagi Tuhan bangunkan kami kembali. Bila Tuhan pimpin kami, berikan kekuatan bagi kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami melakukan kegiatan dan aktivitas kami, biarlah kami lebih dahulu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Bapa Tuhan, buat kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala pujian dan syukur hormat kami. Ini segala permohonan doa kami Bapa, dan kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Juru Selamat kasih jiwa kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Pak Joni, selamat malam. Ya, mari kita angkat tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku percaya. Tuhan Yesus memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu, anak mantu cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak mantu cucu. Apapun yang dilakukan di dalam pelayanan kami, perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita makan dulu deh. Besok ibadah family ministry yang melayani Bapak Doni Iskandar. Maafkan saya ya, besok saya berangkat ke Bali ya. Jadi
mungkin nanti kalau nanti saya udah bicara dengan Pastor Ruth, udah putus Majono dari Brussels, seandainya nggak bisa buka link FM, kita pinjam linknya dari Brussels ya. Hanya 1 hari, nanti sampai Jumat saya bisa nanti buka kembali ya. Karena saya terbang jam 3:30 sampai di Bali itu semua habisnya pas jamnya FM, jadi saya nggak bisa ikut nanti di pesawat ya. Doakan saya supaya saya sehat terus di Bali bersama istri, anak mantu, cucu ya. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus, dan juga anak saya juga berangkat itu yang laki ya. Saya berangkat ke Bali, dia berangkat ke Thailand. Dia belanja di sana sekalian refreshing, jalan-jalan. Orang lebaran jalan-jalan, saya setelah lebaran baru jalan-jalan ini ya. Tuhan Yesus memberkati doa saya. Bapak Ibu semuanya tetap bersatu dalam kasih Tuhan, terus melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Yohanes Sumarmo untuk bincang-bincang. Sekali lagi terima kasih untuk kabarnya Pendeta Apollo baru. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Komingban. Terima kasih